Cina itu negara komunis, tapi mendamaikan Timur Tengah. Timur Tengah itu ada dua kiblat, satu Saudi Arabia, satu lagi Iran, yang bermusuhan. Seperti tidak akan bisa didamaikan. Siapa yang tampil mendamaikan? Cina komunis menyatukan negara yang beragama Islam. Saudi la ilaha illallah, Iran Allahu, simbol negaranya dipersatukan oleh Cina yang komunis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Jumat yang berbahagia, Syekh maupun kita semua mendengar bahwa tokoh umat Katolik di dunia, yakni Paus Fransiskus, sedang sakit. Kita paham bahwa Paus selalu menampilkan pesan mengembangkan sikap toleransi dan perdamaian. Oleh sebab itu, kita semua di sini yang mempunyai visi misi pengembangan budaya toleransi dan perdamaian merasa perlu untuk mendoakan beliau agar mendapatkan kesembuhan, kemudian mendapatkan sehat yang paripurna. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan beliau, agar selalu dapat memimpin umat Katolik dan umat manusia yang ada di muka bumi ini, selalu mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian demi ketertiban umat manusia hidup di muka bumi ini. Mari kita mendoa masing-masing untuk kesembuhan beliau. Mari kita mulai. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tahun 23, tahun terjadi macam-macam di Indonesia. Dirundung berbagai macam ujian. Selesai sambu, tampil Teddy Minahasa. Belum selesai Teddy Minahasa, timbul haliwu, kata orang Sunda. Dana yang besar yang diduga tidak jelas. Jadi konsumsi publik. Kemudian yang terakhir, terjadi sikap yang kurang dewasa penyelenggara negara untuk memegang perjanjian internasional, amanah internasional, yaitu Indonesia sebagai tempat pertandingan
olahraga internasional yaitu sepak bola U20 yang telah ditetapkan oleh Organisasi Dunia untuk Sepak Bola atas permintaan Indonesia. Surat yang ditandatangani oleh Presiden, apapun prosesnya, tapi surat permohonan untuk Indonesia dapat ditetapkan sebagai tuan rumah sepak bola dunia U20. FIFA menyepakati memilih di antara 3 yang ada, yakni Indonesia ditetapkan. Dari tahun 19 semua dipersiapkan sampai pada titik hari untuk menentukan undian 24 peserta. Sekonyong-konyong ada badai dari tengah Indonesia. Gubernur Bali menolak. Kemudian dari barat Indonesia, Gubernur Jawa Tengah menolak. Kemudian penulis surat permohonan untuk Indonesia menjadi tuan rumah tidak bersikap. Jadi negara ini ditentukan oleh provinsi. Perjanjian internasional hanya digagalkan oleh seorang gubernur di tengah dan seorang gubernur di barat, dan gagal, dicoret. Kemudian seakan-akan berjuang. PSSI datang, kemudian pulang. Saya telah berjuang, namun dicoret. Apa ini? Isyarat. Inilah isyarat tidak dewasa. Hanya gara-gara Israel. Sampai kapan bangsa kita tidak dewasa? Indonesia yang 270 lebih juta ini diwakili oleh pemerintahan yang tidak dewasa, tidak matang. Pimpinan pusat dikalahkan oleh ketetapan provinsi. Kemudian gubernur-gubernur itu tidak bertanggung jawab atas dicoretnya Indonesia. Seakan-akan organisasi olahraga dunia ini diktator. Padahal pimpinan negara yang kurang dewasa menghadapi diplomatik antar bangsa. Nabi Muhammad mengeluarkan manifesto 1000 tahun yang lalu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai segala manusia, kami telah jadikan kalian semua dari laki dan perempuan, bangsa dan suku bangsa, adalah untuk saling mengenal. Ketahuilah, yang paling punya nilai umat manusia itu yang mampu mempertahankan prinsip hidup itu, atqakum, yakni saling kenal mengenal. Terjadilah alasan tidak mau nerima karena ada Israel. Dicampurlah politik dan olahraga. Ini memang berjalan panjang. Politik dan olahraga itu dari sejak tahun 62.
Presiden Indonesia ketika itu Bung Karno menentang pemisahan politik dan olahraga. Tapi konsekuen Bung Karno tidak mau ikut Olimpiade, mendirikan Ganevo, Game of the New Emerging Forces. Gagah Bung Karno. Itulah sikap Bung Karno ketika itu dan disepakati oleh bangsanya. Kemudian mengembang karena ada clash dengan Malaysia, keluar dari PBB, mendirikan CONEFO, Conference of the New Emerging Forces. Apakah sekarang harus begitu? Pada ketika itu seperti layak. Masih adakah Ganevo? Masih adakah CONEFO? Pada zamannya mungkin layak. Zaman sekarang sudah tidak layak. Kemudian begitu merdeka, pemuda-pemuda bangsa Indonesia yang memimpin pemerintahan tampil dengan excellent. Apa? Dia mampu berunding dengan penjajahnya. Bukankah ketika itu sudah mengantongi bunyi undang-undang dalam preambul bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di muka dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Begitu bunyinya. Pemuda-pemuda yang punya prinsip dan punya kepiawaian diplomasi mengambil, ayo kita berunding. Oh, itu penjajah. Oke, kita berunding. Mana yang kuat nanti dalam perundingan? Adu kecerdasan, adu kepiawaian. Berunding di Cirebon, masuk ke Kuningan itu. Apa itu nama tempat? Linggajati. Tidak berhasil. Perjanjian di atas kapal Renville punya Amerika belum berhasil. KMB, Konferensi Megabundar, menghasilkan penyerahan kedaulatan, namun bukan kepada Republik Indonesia, dan diterima ketika itu. Sesuatu yang belum semuanya diterima, jangan ditinggalkan semuanya, diambillah. Dalam beberapa hari saja dirubah. Yang tadinya kedaulatan diserahkan pada RIS, Republik Indonesia Serikat, dirubah oleh mosi tidak dari Muhammad Natsir menjadilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sudah sampaikan di Idul Fitri tahun 19 kalau nggak salah itu. Piawai, merdeka, berapapun biayanya, merdeka. Sekarang penolakan kepada pelaksanaan pertandingan U20 satu saja alasannya, karena ada Israel. Karena memegang teguh undang-undang dasar. Ya, ditegang teguh undang-undang dasar itu, tapi tampillah dengan tata laksana yang piawai. Ini dalam ilmu adwiyah wa ta'lim, at-tariqatu ahammu minal madda. Cara itu lebih tinggi daripada materi yang dipertahankan ini. Ayo, dengan cara apa mempertahankannya? Mengapa tidak dibuka hubungan agar bisa diskusi seperti tokoh-tokoh muda yang memimpin negara di tahun 45 itu, diskusi dengan penjajah dan menang? Mengapa kita tidak menyontoh ke sana?
Bukan aib. Indonesia tidak membangun hubungan diplomatik, tapi mempertahankan Palestina. Palestina sudah merdeka. Apa buktinya? Indonesia sudah membuka hubungan diplomatik. Itu menandakan bahwa Palestina sudah merdeka, kita mengakui kemerdekaannya. Apakah hanya itu yang namanya membela Palestina? Apakah hanya dengan mengorbankan sesuatu yang mestinya tidak dikorbankan, kemudian nanti tidur setelah ini, tidak kita bela Palestina tidur? Nggak selesai. Kenapa tidak berani membuka hubungan diplomatik? Masuklah hubungan diplomatik dan buatlah kegiatan untuk mendamaikan dua tokoh atau dua bangsa ini agar dapat hidup bersama-sama dalam satu kawasan yang tidak saling mengganggu. Selama kita tidak mampu membangun hubungan diplomatik, selama itu pula kita akan menghadapi peristiwa yang sama seperti hari ini. Buka hubungan diplomatik. Setelah itu tampil piawai untuk mendamaikan. Contoh Cina. Cina itu negara komunis, tapi mendamaikan Timur Tengah. Timur Tengah itu ada dua kiblat, satu Saudi Arabia, satu lagi Iran, yang bermusuhan. Seperti tidak akan bisa didamaikan. Siapa yang tampil mendamaikan? Cina, komunis, menyatukan negara yang beragama Islam. Saudi la ilaha illallah, Iran Allahu, simbol negaranya, dipersatukan oleh Cina yang komunis. Mengapa? Karena punya hubungan diplomatik. Lah yang mbok niru yang piawai begitu. Nggak apa-apa meniru yang baik itu, daripada kekeh keras kepala mau membantu Palestina dan tidak mau berhubungan dengan Israel. Sehingga seperti najis bangsa Israel itu bagi bangsa Indonesia. Tidak najis. Menyelesaikan yang seperti begini, caranya urakan. Masa gubernur bisa melawan keputusan kepala negara? Kemudian ada organisasi keagamaan ikut-ikutan. Kemudian ada LSM agama atas nama ulama memberikan fatwa kepada olahraga. Inilah yang tidak dewasa. Dari Masjid Al-Hayat ini hari Jumat kita sampaikan, belum dewasa, belum matang, jauh daripada pemuda-pemuda yang tahun 45 sampai tahun 50, 49 akhir mencapai titik final yang dikendaki, walaupun tidak sempurna, disempurnakan dalam perjalanan. Walaupun dalam perjalanan Bung Besar membuat keputusan yang semestinya itu keputusan cocok pada zamannya, zaman sekarang sudah piawai anak-anak kita, pemuda-pemuda kita. Libatkan dalam diskusi politik, libatkan dalam diskusi hubungan internasional. Jangan diklaim bertentangan dengan undang-undang dasar. Tidak ada yang bertentangan. Kalau menghapuskan penjajahan, lantas kita tidak memberikan jalan keluar pada yang dikatakan menjajah itu, walaupun tanda petik, tidak bakal. Dan negara yang menurut kita penjajah tanda petik, itu juga nggak akan nerima.
dianggap was angin lalu. Wes hilang angine. Ramadan kali ini ceritanya. Mau didengar bagus, tidak didengar bagus, mau setuju bagus, mau tidak setuju nggak apa-apa. Terus kita kumandangkan, buat hubungan diplomatik, satukan pandangannya untuk saling berdiri sama tinggi, duduk sama rendah antara Israel dan Palestina. Hadza wallahu yar'ana wa yafwaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Delapan permohonan salat gaib, satu untuk Bapak Haji Al-Jailani bin Syekh Al-Haji Muhammad Qasim Abdullah, paman daripada Deni Husni Syarif, petugas Quick. Dua, Ibu Rizka Yuliani binti Enan Supardi, anggota Jamas Koordinator Banten. Tiga, Ibu Haja Saanah binti Sanim, anggota Jamas Koordinator Banten. Empat, Bapak Dr. Andes Isep Rusmawan MM, anggota Jamas Koordinator Banten Kota Serang. 5, Ibu Mulyani binti Suparno, anggota Jamas Koordinator Jawa Timur. 6, Bapak Muhammad Zen kakek Sahla Raisa Mufti Santri MTS Al Zaitun kelas 7. Bapak Samdusin bin Ma'ah, Bapak mertua daripada Pardi Relawan Al Zaitun bagian laundry. Dan terakhir Bapak Siswo Sukanto bin San Sumedi, Bapak kandung daripada Sairin Relawan Al Zaitun bagian percetakan. Walhamdulillah Rabbil Alamin.